Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, pada kesempatan yang indah dan penuh sukacita ini kami datang menghampiri-Mu, seraya menaikkan ungkapan syukur kami, pujian dan pengagungan kami kepada-Mu ya Tuhan, sebab kasih setia Tuhan senantiasa Tuhan nyatakan bagi kami hingga saat ini. Dan pada saat yang indah ini kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Mohon Tuhan pimpin, sertai dan berkati kami sekalian, baik hamba-Mu yang menyampaikan, manusia yang hina, yang lemah. Tuhan suci, kuduskan dan layakkan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Allah, dan urapi hamba-Mu agar setiap kebenaran firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan ini dapat memperkokoh, meneguhkan, bahkan menjadi pedoman hidup bagi perjalanan hidup kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun segenap jemaat Tuhan yang mendengar dimanapun mereka berada. Tuhan berkati. Kuasa iblis setan yang bekerja dengan cara apapun kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, yang berkuasa di sorga di bumi. Tuhan sendiri yang singkir jauhkan itu dari lingkungan ini, dari tempat ini, terlebih dari ruang hati kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman. Amin. Shalom. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 94 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang Kau hajar ya Tuhan, dan yang Kau ajari dari Taurat-Mu, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, sampai digali lubang untuk orang fasik. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, dan milik-Nya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan, dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati. Siapakah yang bangkit bagiku melawan orang-orang jahat? Siapakah yang tampil bagiku melawan orang-orang yang melakukan kejahatan? Jikalau bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir, kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Masakan bersekutu dengan Engkau tahta kebusukan, yang merancangkan bencana berdasarkan ketetapan. Mereka bersekongkol melawan jiwa orang benar, dan menyatakan fasik darah orang yang tidak bersalah. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku, dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Ia akan membalas kepada mereka perbuatan jahat mereka, dan karena kejahatan mereka Ia akan membinasakan mereka. Tuhan Allah kita akan membinasakan mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Dan firman Tuhan pada hari ini dibawa tema orang yang berbahagia. Menurut penelitian Harvard Study of Adult Development yang dilakukan selama 75 tahun, mengatakan bahwa faktor terpenting dalam kebahagiaan sejati adalah hubungan kita dengan keluarga, pasangan, dan teman yang terbina dengan baik. Pesan penting yang kami dapat dari penelitian selama 75 tahun ini sangat jelas. Hubungan yang baik membuat kita sehat dan bahagia. Demikian kata Direktur Penelitian, yaitu Dr. Robert Waldinger, Profesor Psikiatri di Harvard University. Dalam TED Talk tahun 2016,
Waldinger menekankan bahwa menjaga ikatan yang kuat dengan orang lain akan melindungi kita dari penyakit mental. Tetapi faktanya kita juga bisa merasa kesepian di tengah banyak orang atau saat bersama kekasih hati jika kita tidak memiliki koneksi emosional. Jika demikian, apa rahasia untuk menjadi orang yang berbahagia? Tema hari ini ialah orang yang berbahagia. Di dalam Alkitab banyak bagian yang menjelaskan bagaimana orang dapat hidup bahagia. Baik di dalam Mazmur pasal 1, demikian juga di dalam ucapan bahagia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit di dalam Matius pasal yang ke-5, dan tentunya bagian yang lain juga berbicara tentang rahasia bagaimana orang hidup bahagia. Tetapi pada kesempatan yang indah dan berbahagia ini, kita akan belajar rahasia menjadi orang yang bahagia menurut Mazmur 94 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-23. Apa saja rahasia-rahasianya? Yang pertama, orang yang berbahagia ialah orang yang siap dididik atau dihajar oleh Tuhan. Di dalam pasal yang ke-94 ini ayat yang ke-12a dikatakan begini: berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan. Dididik atau dihajar oleh Tuhan bukanlah hal yang menyenangkan, karena harus mengalami proses yang berat untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Rasul Yohanes itu menulis di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-19 berbunyi, barang siapa ku kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relalah hatimu dan bertobatlah. Hajaran Tuhan adalah untuk membawa kembali kepadanya. Itu kehendak Tuhan bagi pemazmur. Bahkan di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13, di situ disampaikan demikian: anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Bahkan di dalam ayat yang ke-10, sebab mereka kalau dibandingkan dengan orang tua kita, ayah kita, dikatakan bahwa mereka mendidik kita dalam waktu pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Tuhan menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun kemudian menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Bagian ini berarti bahwa saat ditegur, saat dihajar, mendatangkan duka cita, mengalami penderitaan. Namun demikianlah Allah sedang memperlakukan kita sebagai anak yang dikasihinya. Oleh sebab itu, ketika kita dihajar Tuhan, Ia sedang mengasihi kita dan sedang memperlakukan kita sebagai anak-anaknya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, kadang-kadang kita membandingkan apa yang Tuhan lakukan untuk kita dengan yang dilakukan kepada orang lain berbeda. Dan memang itulah yang Tuhan lakukan bagi kita sebagai bukti bahwa Dia sedang menegur dan menghajar kita, supaya kita hidup kudus, supaya kita hidup benar, dan supaya kita hidup sesuai kehendaknya. Yang kedua,
yaitu mau belajar firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-12b sampai dengan ayat yang ke-13, di situ dikatakan bahwa sampai dan yang kau ajari dari Tauratmu untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, sampai digali lubang untuk orang fasik. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang mau belajar adalah orang yang mau maju. Orang yang mau belajar adalah orang yang siap untuk bertumbuh. Pemazmur menegaskan bahwa dengan berpegang kepada janji dan firman-Nya, manusia dapat hidup benar di hadapan Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11, di situ dikatakan bahwa dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berbuat dosa. Demikian juga di dalam ayat yang ke-105 dari Mazmur 119 dikatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di dalam dunia yang penuh dengan tantangan, firman Tuhan harus menjadi sandaran, pedoman hidup, agar iman pada Tuhan tidak dapat diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Peran firman Tuhan di sini sangat penting, yakni selain dari menjadi landasan pengajaran kita, firman Tuhan juga sebagai pedoman hidup umatnya di dalam dunia yang gelap, yang jahat, yang mana Rasul Paulus pun mengatakan ke dalam suratnya, menulis dalam suratnya kepada Timotius di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 dan ayat yang ke-17, segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita masih hidup di dalam dunia yang berdosa, kita masih hidup di dalam dunia yang cemar, kita masih hidup dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan. Ia tidak membuat kita hidup terpisah, namun melalui firman-Nya Ia menuntun, memberi ketenangan hadapi setiap tantangan hidup, dan itu hanya berlaku bagi orang yang terus mau belajar dan berpegang kepada firman Tuhan. Hari ini gereja kita semua diperhadapkan dengan tantangan yang begitu menakutkan, yang begitu membahayakan. Tetapi di sini kita diingatkan untuk kembali kepada firman Tuhan. Bagaimana janji pimpinan dan pemeliharaan Tuhan kepada umat ketebusannya. Dia berjanji untuk menyertai, Dia berjanji untuk memberikan ketenangan. Oleh sebab itu, COVID-19 ataupun hal-hal lain, kebutuhan, aspek-aspek hidup kita yang lain yang membuat kita khawatir, yang membuat kita ragu, ingatlah bahwa ada Tuhan yang siap untuk menolong, menyertai dan memberkati kita, memberikan ketenangan kepada kita, bukan mengangkat kita kemudian kita terpisah daripada dunia ini. Tidak, justru Tuhan menghadirkan kita di dalam dunia ini untuk membuktikan bahwa Dia memelihara dan terus memberikan ketenangan kepada kita di dalam dunia ini. Yang ketiga, yaitu berserah kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-23, berserah kepada Tuhan bukanlah hanya menyatakan ketidakmampuan manusia dalam menghadapi tantangan, namun lebih utama ialah pengakuan akan kebesaran kuasa Tuhan yang sanggup sedia kala untuk menolong dan menyelamatkan. Pemazmur menyadari akan hal ini, sehingga apa yang terjadi di dalam kehidupannya, bagaimana dia melihat begitu penting, dan dia apa yang dia lakukan dengan mengandalkan Tuhan, ya kemampuannya yang dia miliki, kendati pun dengan minimnya kemampuan yang dia miliki, tetapi betapa banyak dan beratnya tantangan, himpitan yang dihadapinya, dia justru di saat yang bersamaan
dia semakin teguh kepada Tuhan, semakin berserah kepada Tuhan. Hal ini terbukti dengan penyerahannya kepada Tuhan. Orang yang berserah kepada Tuhan juga menyatakan kerendahan hatinya sekaligus langkah pertumbuhan imannya kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh pemazmur ini merupakan langkah iman yang patut dituruti oleh Anda dan saya sebagai gereja di masa kini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari beberapa kebenaran firman Tuhan, rahasia-rahasia yang telah kita pelajari, saya dapat menyimpulkan bahwa kebahagiaan sejati bukan ditentukan oleh berapa banyak uang yang tersimpan di rekening bank, bukan berapa banyaknya harta kekayaan yang kita miliki, bukan juga hanya hubungan kita dengan keluarga, pasangan, dan teman yang terbina dengan baik. Itu semua hanya bersifat humanis. Semua kebahagiaan yang didapatkan di luar Tuhan hanya bersifat semu atau sementara. Rahasia menjadi orang yang berbahagia yang sesungguhnya ialah bersedia dididik Tuhan, mau belajar mengenal Allah melalui firman-Nya, dan terus berserah kepada Tuhan. Ketiga rahasia inilah yang menjadi fondasi iman kita dan dapat diaplikasikan dalam hidup kita sebagai umat Tuhan, di keluarga, di tempat kita bekerja, dan di masyarakat di mana kita berada. Pertanyaannya ialah, sudah bahagiakah kita? Atau mau menjadi orang yang berbahagia? Jawabannya ada pada kita. Tetapi rahasia-rahasia menjadi orang yang bahagia, orang yang berbahagia, sudah kita renungkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan sudah pimpin kami, berkati kami. Baik hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan juga berkati sidang jemaat Tuhan yang mendengar, dimanapun mereka berada, baik di rumah mereka, ada yang oleh karena kondisi fisik tidak bisa bangun, tidak bisa beraktivitas, hamba-Mu berdoa, biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini dapat memperkokoh iman percaya kepada-Mu ya Allah. Tuhan, berkatilah umat-Mu di dalam kehidupan mereka, dalam perjuangan hidup mereka, baik yang sendiri bersama dengan orang tua, bersama dengan anak, menantu, cucu, bersama dengan saudara. Mohon Tuhan pimpin, berkati mereka. Terpujilah Tuhan Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami bersyukur dan menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya di dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Inilah hidup kami ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.